wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Artanti, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, jurusan PGSD kelas 1G semester 1 dengan NIM 151423147. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan belajar untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Pak Dr. Rustam Hussein, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Artanti, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, jurusan PGSD kelas 1G semester 1 dengan NIM 151423147. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan belajar untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Pak Dr. Rustam Hussein, MPD. Pengertian pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manage and berasal dari kata to manage yang memiliki arti mengatur, melaksanakan, mengolah, mengendalikan, dan memperlakukan. Selanjutnya, pengertian lingkungan menurut KBBI diartikan sebagai suatu tempat yang memengaruhi perkembangan manusia. Kemudian, belajar secara umum diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang relatif menetap pada diri individu. Dari definisi-definisi di atas, maka disimpulkan bahwa secara sederhana diartikan sebagai suatu tempat atau suasana yang memengaruhi proses perubahan tingkah laku manusia, dan perubahan-perubahan yang diakibatkan lingkungan dapat bersifat menetap dan relatif permanen. Semakin kuat pengaruh lingkungan, maka perubahan yang terjadi diprediksi akan semakin tinggi pula. Tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Pada proses belajar mengajar, pengelolaan lingkungan belajar mempunyai tujuan secara umum, yaitu menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa untuk belajar dan bekerja dan mengembangkan sikap apresiasi. Ada 3 pokok tujuan pengelolaan lingkungan belajar. 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik siswa untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. 2. Menghilangkan berbagai hambatan yang berada di lingkungan belajar yang dapat menghalangi proses interaksi belajar mengajar. 3. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta sarana atau alat peraga belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Macam-macam lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan sarana dan prasarana yang bisa menunjang materi yang didapat dari gurunya. Lingkungan belajar tidak berpatok pada lingkungan sekolah atau universitas, akan tetapi lingkungan belajar bisa berada di luar lingkungan sekolah. Dengan kata lain, lingkungan belajar bisa dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Lingkungan belajar dalam ruangan, dan 2. Lingkungan belajar di luar. Lingkungan belajar indoor yaitu lingkungan belajar yang sudah disediakan oleh manajemen sekolahan agar digunakan untuk para siswanya sebagai sumber belajar atau lingkungan belajar yang ada di dalam sekolahan tersebut. Lingkungan belajar ini bisa berupa perpustakaan, laboratorium, auditorium, dan utamanya adalah ruang kelas. Lingkungan belajar outdoor adalah kebalikan dari lingkungan belajar indoor, yaitu lingkungan atau sarana belajar yang berada di luar lingkungan sekolahan. Dalam artian, lingkungan belajar ini diciptakan tidak untuk proses belajar mengajar, akan tetapi bisa digunakan untuk proses belajar mengajar seperti museum, masjid, monumen, dan lapangan. Prinsip-prinsip pengelolaan manajemen kelas. Masalah pengelolaan kelas bukanlah merupakan tugas yang ringan. Ada berbagai faktor yang menyebabkan kerumitan dalam pengelolaan kelas. Secara umum, faktor yang memengaruhi pengelolaan kelas dibagi menjadi 2, yaitu faktor intern siswa dan faktor ekstern siswa. Faktor intern siswa biasanya berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku. Sedangkan faktor ekstern siswa terkait dengan masalah suasana lingkungan belajar, penempatan siswa, pengelolaan siswa, jumlah siswa di kelas, dan sebagainya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. 1. Memahami sifat yang dimiliki siswa. 2. Memahami perkembangan kecerdasan siswa. 3. Mengenal siswa secara perorang. 4. Memanfaatkan perilaku siswa dalam perorganisasian belajar. 5. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. 6. Mengembangkan ruang kelas
sebagai sumber belajar. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.